Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Dodo Kurniawan. Saya guru Teknik Pengelasan dan Pabrikasi Logam SMKS Trimitra Kota Baru, Karawang, Jawa Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Program Studi Teknik Pengelasan dan Pabrikasi Logam di Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2033 230025, nomor UKG 201698247052. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada materi pengukuran jangka sorong kelas 10 SMKS Trimitra Kota Baru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, silakan KM dipimpin doanya dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar ya tentang pengukuran, melanjutkan yang kemarin. Sebelumnya tapi cek dulu kebersihan ruangan, dicek dulu kalau ada sampah dibuang keluar ya. Kalau yang ini, udah ya. Tadi piket kan yang ini? Oke. Kita akan refresh dulu pembelajaran yang kemarin. Kita tentang pengukuran ya. Pengukuran, kita dulu absen dulu ya, belum absen. Akbar Maulidin, Aldo, Dede Christian, Depan, nggak ada ya, kenapa belum datang? Fahmi Idrus, Fatur Rahman, Ligar, sakit juga atau belum datang ya? Muhammad Fahri, Muhammad Loran, Farhan, Rasya nggak ada. Randy Kurniawan, Rizky, Surya Bekti. Oke, udah ya. Tadi 2 orang nggak hadir. Nanti dikonfirmasi ke wali kelasnya. Oke, kemarin kita materi pengukuran ya. Apa itu pengukuran? Pengukuran adalah suatu kegiatan yang digunakan untuk mengidentifikasi besar kecilnya objek atau gejala. Oh, jadi membandingkan ya. Gitu. Kemarin kan kita udah menggunakan beberapa alat ukur sederhana, mistar, kayak gitu, itu alat ukur ya, alat ukur pembanding. Nah, kali ini kita akan mempelajari alat ukur yang lainnya. Ada yang pernah menggunakan jangka sorong? Hah? Ada?
Atau di dalam bengkel itu namanya mistar geser atau vernier caliper. Nah, ini namanya banyak biasanya. Atau sigmat. Nah, jadi namanya tuh banyak di bengkel umum, di bengkel yang resmi itu namanya berbeda-beda. Nah, Bapak siapin ya. Nah, ini alatnya. Nanti kita pelajari. Nanti kita Bapak siapin dulu infokusnya, materinya. Nah, gitu ya. Apa itu vernier caliper? Gitu ya. Vernier caliper. Nah, tujuan pembelajaran hari ini tujuannya adalah memahami fungsi dan penggunaan jangka sorong. Jangka sorong atau vernier caliper atau apa tadi? Satu lagi? Sigma. Biasanya suka di bengkel-bengkel yang di kampung itu nyebutnya sigmat, gitu ya. Oke, nah ini ya. Nah, mistar geser atau jangka sorong atau vernier caliper. Ini adalah bentuknya seperti ini, kurang lebih seperti ini, nanti kita inikan. Nah, ini dial kaliper. Nah, ini ada yang manual, ada yang digital. Kira-kira enakan mana penggunaannya? Digital lah pasti Pak, tinggal set nilainya nanti terlihat. Tapi jangan salah, tingkat errornya juga tinggi gitu, karena dia membutuhkan apa? Menggunakan apa kalau digital? Nah, daya listrik atau baterai. Nah, semisal baterainya itu lemah atau nggak ada atau berkurang, nah ini hampir sama sekali tidak bisa digunakan, gitu ya. Jadi, nah berarti satu-satunya kita harus belajar dulu yang manual. Manual mah tidak ada istilah dengan daya ya, dengan listrik atau energi. Dia pure kemampuan kita membaca menggunakannya. Nah, nanti kita belajar dulu yang manual. Nanti kita pelajari yang manual, bagaimana cara menggunakannya, ininya dan sebagainya. Nah, ini di kita kaliper. Nah, ini tadi ya, ini kaliper. Oke, macam-macam pengukuran dengan jangka sorong. Ya, tujuannya mengukur ya, mengukur. Nah, ini ada beberapa. Kira-kira apa aja nih mengukur? Mengukur apa kira-kira? Kemarin kan alat ukur yang biasa kan mengukur panjang, terus mengukur ketinggian. Nah, si vernier caliper ini kira-kira untuk mengukur apa? Lebar, ketebalan. Ketebalan mungkin ada ketebalan. Apalagi kira-kira? Biasanya berhubungan dengan benda yang bulat. Apa nih? Hah? Apa tadi? Diameter. Mengukur diameter ya. Diameternya bisa diameter luar, bisa kebalikannya diameter dalam. Ambil contoh ya. Misalkan kan ini nih, Bapak ada ini blok ini mesin. Nah, ini kedalamannya. Ini kan piston ya, masuk bergesekan terus, lama-kelamaan ini aus dan diameternya bertambah. Makanya diukur. Takutnya kalau terlalu lebar nanti tekanannya berkurang. Makanya nanti kita belajar mengukur. Nanti ada mengukur pistonnya ininya. Jadi disesuaikan masih bagus enggak gitu ya. Itu tujuan nanti kita mempelajari alat ukur ini. Nah, lihat. Bisa dilihat. Nah, ini ada videonya cuman enggak ini. Yang pertama mengukur diameter luar. Mengukur diameter luar, penggunaannya pakai ini ya, yang depannya gitu. Nanti Bapak contohin lah. Mengukur diameter luar. Nah, ini mengukur diameter dalam. Oke. Yang satu lagi ini mengukur lebih tepatnya tinggi dan kedalaman, gitu ya. Nah, Bapak akan mencontohkan nih satu nih, ini mengukur ini
Nanti bagian-bagiannya nanti di ini kan. Nah, misalkan mengukur ini outside jauh, inside jauh gitu ya. Ini mengukur ke dalam. Nah, jika disuruh mengukur diameter luar, penggunaannya adalah ini. Set. Nah, ini nempel ke sini. Pastikan rahangnya ini nempel sempurna, ya. Nempel sempurna rahangnya. Nah, kalau mengukur kedalaman, diameter dalam, ini. Tuh, menggunakan rahang yang satu lagi, ya. Satu lagi, ya. Yang ini mengukur diameter dalam, ya. Ini atau ini mah kalau masalah ininya mah bisa di mana sih. Nah, ini misalkan ya, mengukur diameter dalam. Pastikan rahangnya pas ya, nempel. Nanti pembacaannya. Nanti kita pelajari cara membacanya. Oke ya. Nah, ini kalau mengukur kedalaman ya seperti ini. Ini kan ada ininya. Anggap kita contoh, nanti ada barangnya. Ini ke sini. Nah, ini dimajuin aja dulu sepanjang. Nah, ini nanti. Nah, dia mentong ke sini. Nanti baru kita ukur pengukurannya berapa hasilnya. Gitu ya. Sampai sini paham ya? Oke, kita lanjut dulu ininya. Nanti kita praktekkan. Oke. Nah, ini tadi ya hasil dari ini. Macam-macam ketelitian pada jangka sorong. Nah, ini ternyata ketelitiannya banyak. Ada 0,01, ada 0,05, ada berapa lagi nih? Masih banyak lah. Ada 0,05 nih, ya. Ada apa lagi? Ini berapa nih? Ya, 0,05. Oh, banyak kan 0,05. Ada 0,01, ada 0,1 dan sebagainya. Ini tergantung kebutuhannya, gitu ya. Nah, kita ambil contoh panel kaliper dengan ketelitian 0,1. Selisih antara X dan N sebagai 0,1 mm, X sama dengan 1 mm, N didapat dicari dengan rumus panjang skala utama. Nah, ini skala utama ya. Skala utama nanti di bagian-bagian di itunya ada skala utama dibagi dengan jumlah strip pada skala nonius. Jumlah strip adalah 10 gitu ya. Nanti ada contohnya. Maka N9/10 sama dengan 0,9 mm, I sama dengan X min N. Nah, 1 dikurangi 1 jadi 0,1 mm. Ini untuk menentukan tingkat ketelitiannya, gitu ya. Nah, misalkan di contoh seperti ini. Nah, ini ada garis ya, 1, 2, 3, 10. Nah, ini skala utama ini ya. Yang atas ini skala utama. Nah, ini skala vernier. Misalkan berarti yang pertama adalah si ini nempel di sini angka 1. Nah, ternyata yang kebetulan lurus adalah di angka 10. Nah, ke sini. Maka ininya perhitungannya seperti ini. Gitu ya. Pusing? Pasti pusing. Nah, tapi nanti setelah nyobain kita insya Allah bisa. Nah, jadi tingkat ketelitian mistar geser I adalah yang ini ya, 0,1 mm gitu. Oke. Nah, panel kaliper dengan tingkat ketelitian 0,05. Selisih antara mereka adalah 0,1. Nah, ini seperti ini. Nah, strip pada skala nonius sebanyak 20 strip. Nah, ini gambarnya seperti, nah ini biasanya seperti ini. Beda dengan yang tadi, dia 111 cuman ada 10. Nah, ini 20 strip ya. Ini 5. Nah, ininya 20 strip tuh yang ini maksudnya. Ya, 0 1. Nah, ini tetap dihitung walaupun dia di tengah-tengah. Ya. Walaupun ini ada yang beberapa teknik itu ada 0 1 2 gitu. Ada yang emang dilewat gitu, tapi nanti hasilnya bisa sama gitu ya. Oke, ini misalkan, nah di sini ada contoh yang nempelnya, yang lurusnya. Jadi
Jadi ketika nanti kita belajar tentang ini, misalkan ini ada garis ya, garis. Nah ini cari yang terlurus. Sini misalkan ada lagi. Nah ini misalkan segini. Nah cari yang apa namanya ini mendekati. Kalau bisa lurusnya sangat presisi. Kalau tidak, cari yang paling lurus di antara yang lain. Begitu ya. Oke, ya. Ini seperti ini. Vernier kaliper dengan tingkat ketelian 0,02. Selisih antara X dan N adalah 0,02. X sama dengan 1 mili. Panjang skala hampir sama ininya. Jumlah strip pada skala nulis sebanyak 50 strip. Nah, ini. Lihat N-nya 49 dibagi 50 0,98 jadi 1 dikurangi 0 jadi 0,02. Nah, kurang lebih seperti ini tingkat ketelitiannya. Jadi bagusan mana? Hah? Antara 0,01 tadi, 0,02 dan 0,05. Kira-kira menurut kalian bagusan mana? Hah? Ingat, bahan, ilmu bahan. Tidak ada yang bagus kan? Tetapi sesuai dengan kebutuhan gitu. Misalkan kan nih dalam pengukuran, kalau tingkat ketelitian besi kan 0,03 harus presisi. Tapi kalau kain, kalau lebih 1 cm nggak apa-apa kan? Walaupun agak, kalau kain kan gampang ditilep, dijahit bisa. Tapi kalau besi, apalagi ukurannya besar, nah ini misalkan ini lebih 1 cm, gimana? Bahaya kan? Nggak bener. Misalkan ini tingkat ketelitian ya, penggunaan tingkat ketelitian, gitu ya. Jadi semuanya bagus, sesuai dengan kebutuhan. Oke, Vernier kaliper dengan tingkat ketelitian. Nah ini ada lagi. Nah seperti ini, ya, hampir sama. Ininya inci. 1 inci berapa? Berapa senti? Kemarin udah di ini kan? 2,6. Oke ya, 2, nah ini ya. Jadi, nah ini yang apa namanya, yang tadi perhitungan yang tadi, panjang skala utama dibagi dengan jumlah strip pada skala nonius. Ya ini seperti ini, 1/128 inci. Nah, panjang skala utama dihitung mulai 0 sampai garis terakhir pada skala nonius, gitu ya. Jadi penggunaannya ini lebih teliti lagi, lebih cermat lagi, gitu ya. Nah, ini ada 0,01. Wow, ini lebih apa? Teliti lagi, lebih ini lagi. Nah, ini seperti ini lebih rempet, ininya lebih banyak. Jadi nyari yang lurusnya itu pasti setiap kalian pasti berbeda, gitu ya. Karena sudut pandangnya itu nanti masing-masing berbeda. Oh ini cek saya mah nu lurus iya. Wah, saya mah iya nu lurus. Nah itu mohon tidak jadi perdebatan. Nanti soalnya bisa apa namanya? Ada toleransi. Toleransinya berapa? Toleransi berapa? Toleransi batas kontrol atas, batas kontrol bawahnya berapa? Jadi kalau ukurannya di antara itu masih oke, gitu ya. Nanti juga kalian pas saat dikasih soal, jawabannya itu pasti berbeda-beda. Maksudnya berbeda-beda dalam artian tidak jauh ya. Kalau skala utamanya udah salah, masalah, gitu ya. Nah ini ada lagi 0,001 in. Ini seperti ini. Nah ini perhitungannya hampir sama. Nah,
Cara membaca, nah ini kita ya ke bagian ini. Gitu. Coba, nah ini perhatikan. Perhatikan gambarnya. Lihat, skala utama berarti angka terakhir sebelum 0. Nih lihat. Ini berarti berapa? Berapa kira-kira? Ini skala utama ya. Ini skala utama, ini skala vernier. Kita lihat. Nih, lihat. Jumlah hasil pembacaan. Nah, ini ya. Ini yang lurus, yang pertamanya adalah ini. Karena si 0 ada di berapa? Di sebelum 10 berarti bukan 9, ya kan? Nah, terus yang lurus, paling lurus, nah berarti di sini. Oke, kita lihat hasil pembacaannya. Nah, lihat ya. Skala utamanya berapa? 9. Ini kan di sini ya. Setelah apa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi harus udah melewati garisnya ya. Garisnya ada di mana? Kalau misalkan si 0 ini ada di sini, berarti berapa nilainya? 10. Tuh, gitu ya. Nanti tergantung si skala verniernya ada di mana. Nah, maksudnya ini ya. Hasil pengukuran di sininya nanti si 0-nya ini ada di mana? Gitu. Nanti kita coba. Oke. Nah, ini ya. Skala noniusnya berapa? 8 kali 8 berarti 0, ini ya, 0. Bisa dihitungnya apa? Berarti ini nih, yang lurusnya adalah ini. Ya. 8 kali 0,05. Berarti ini kita perhitungannya adalah 2. Berarti 2, 4, 6, 8 gitu ya. 8 dikali 0, dari mana 0,05? Dari alat yang digunakan. Tadi kan ada alat itu macam-macam tingkat ketelitiannya, ada 0,0 sekian ini. Nah, ini kebetulan yang digunakan adalah ini tadi ya. Adalah mistar dengan ketelitian 0,05. Jadi dikali hasilnya adalah 1,5 mm. Jumlahkan berarti berapa? 9 ditambah 1,5 mm. Hasilnya adalah 10,5 mm. Gitu ya. Oke, nah cara pengukurannya seperti ini. Lihat, ini misalkan ada sebuah benda harus lurus, ini ya. Di rahangnya itu harus lurus, tidak boleh seperti ini. Ini miring, berarti ini ada sela di sini nih. Ada, jadi tidak presisi namanya ya, presisi. Ini cara ngukurnya harus seperti ini. Diameter luar ya, ini mengukur diameter luar. Nah, ini yang salah, lihat, salah. Nah, ini benar. Oke ya, seperti ini. Misalkan ada benda, nah kita contohkan, misalkan seperti ini. Ini ada nih. Misalkan ini ya, bendanya seperti ini, nggak boleh miring, nggak boleh segini gitu, nggak boleh miring, tapi dia harus presisi di tengah-tengah. Nah, ini rahang, antar rahang ininya bisa gitu ya, harus presisi gitu. Berikutnya, nah cara pengukuran yang apa namanya, diameter dalam hampir sama nih ya. Lihat, ini di sini ada rongga di sini nih, ada rongga, nggak boleh di sini. Misalkan
ini ya. Nah ini juga ada rongganya, nggak boleh terlalu dalam. Nah ini pengukuran yang salah, karena dia presisi tidak apa di rongga yang ini kan ada rongganya. Ini harusnya di ujung di sini. Nah gitu ya. Ini juga harus lurus, benar-benar lurus gitu. Ininya harus apa namanya pas ujung sama ujung gitu ya. Nah ini kalau habis ngukur ininya dikunci, jadi biar apa tidak menggeser, tidak berubah. Baru nanti kita lihat hasil pengukurannya berapa. Oke, nanti kita coba. Oke, berikutnya. Nah ini ya, yang benar seperti ini. Tuh lihat, ininya presisi. Yang ini salah. Lihat, nah ini karena di sini tadi saya bilang ada apa gapnya sedikit lah. Cara orang Sunda mah ada ininya, lengkungannya sedikit, gitu ya. Salah. Nah ini satu lagi ngukur kedalaman. Lihat, perhatikan yang tadi ya. Kedalaman yang benar seperti ini tuh, lihat. Si ujung ini tadi kan ya udah dicontohin, bener-bener nempel di sini. Nah, ya nempel. Kalau yang salah miring, nggak bisa jadi miring ini. Ini kan hasilnya berarti nggak jelas. Nanti bisa berapa? Nah, gitu ya. Salah ya, yang ini salah. Oke. Nah ini pengukuran untuk ukuran luar benda ukur, ukuran dalam benda ukur, mengukur kedalaman benda ukur, mengukur ketinggian dengan high gaut, gitu ya. Oke, pengukuran untuk keluar benda. Nah seperti ini lebih jelas lagi ya. Gitu. Bendanya seperti ini, lihat. Buka rangkaian bawah mistar sorong, gunakan rahang tetap dan rahang gerak. Kuncilah mistar sorong. Nah ini ya kunci tadi ya. Kuncilah, lakukan pembacaan usulan pembacaannya ini. Nah yang benar seperti ini. Oke. Mengukur ukuran dalam benda ukur. Nah ini yang tadi caranya seperti ini. Nah buka rahang geser. Untuk mengukur ukuran dalam menggunakan sub tetap, kuncilah mistar sorong, tetap kunci ya. Intinya kunci. Nah ini penguncinya itu ini. Nah nanti untuk agar tidak bergeser, gitu ya. Lakukan pembacaan. Nah ini sama seperti ini. Kita belajar mengukur kedalaman benda ukur. Langkahnya seperti ini, bisa dipahami nantilah. Di materinya ditulis langkah geser. Nah ada contoh soal, kira-kira berapa ini? Ada yang bisa? Lihat ininya ada di mana? Si 0 pertamanya ada di mana ini? 6 ya. 6 berarti SU-nya adalah berapa? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener kan? 6. Skala Verniernya yang mana nih? Yang menurut kalian paling lurus? Yang 4. Sini ya. Gitu. Kita anggap ini skala, penggunaan skalanya adalah berapa? 0,05 misalkan. Jadi berapa nih? 0, 5, 10 berapa? 20 ya. 20 kali 0,05 berapa? Silakan kalkulatornya dibuka. 10 berapa? 20 0,05 berapa? Hah? 1 20
0,05 dikali 20. Satu. Atau ini ya, 1. 0,1. Jadi apa hasilnya adalah 6,1 mm. Itu cara ngisinya. Sampai di sini ada yang tanyakan? Sebelum nanti Bapak bagiin LKPD-nya. Paham? Siap. Ini ada LKPD. Ditulis ya namanya dulu. Berapa orang? 1, 2, 3, 6. Nih ya, petunjuknya itu udah ada. Bapak pengen hasil dari diameter dalam ini, terus diameter luar yang ini, sama ketinggian, kedalaman. Bisa dipahami? Oke. Sok, silakan dikerjakan. Ada yang udah? Nah, boleh diiniin seorang lah nyontohin yang udah selesai biar jadi ini teman-temannya. Siapa yang ini? Yang Mam? Ah, siap. Tuh. Ininya hasilnya aja lah ya. Ini kan bendanya sama. Nah, hasilnya kita ini contohnya. Tuh spidolnya. Iya yang itu. Itunya tulis itunya aja. Soalnya ya. Nah, jawabannya. Berarti ini lihat. Jadi sebagai pembanding aja ya.
Oke. Nah, ini ya salah satu contoh udah di apa kerjain. Nanti ada yang sama? Ada. Hampir ya. Hampir sama. Atau salah? Hampir salah. Oke. Silakan dikumpulkan LKPD-nya nanti Bapak ini. Sini. Belum niron coy. Enggak, udah. Niron. Dah. Ya iyalah seadanya nanti kan. Waktunya udah mau habis. Udah. Kalau begitu buka handphonenya, nanti Bapak ada beberapa soal itu untuk dikerjakan. Udah ya, pokoknya udah. Ini, nah untuk hari ini bisa menyimpulkan apa itu jangka sorong atau pendek kaliper adalah sebuah alat ukur ya, alat ukur untuk mengukur beberapa benda, misalkan mengukur diameter dalam, diameter luar dan sebagainya, gitu ya. Nah, untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari ini namanya mikrometer. Jadi minggu depan kita belajar mikrometer. Tentang apa? Nah, nanti Bapak share lah itunya, nanti kalian cari sendiri ya. Apa itu mikrometer? Jadi biar ada gambaran untuk minggu depan. Ada yang tanyakan lagi sampai sini? Cukup ya. Nanti nilainya Bapak ini kan di-share lah di grup. Oke. Kalau tidak ada, enggak KM dipimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Terus belajar ya, semangat ya. Oke, silakan.